Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yudi MSI, dosen tetap pada program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Dengan penuh rasa bertanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, melalui video ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi pendidik sebagai dosen tahun 2005, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kalkulus integral. Pada mata kuliah ini didesain untuk memberikan mahasiswa pemahaman teoritis dan keterampilan analitis dalam menyelesaikan persoalan integral. Cakupannya meliputi integral sebagai antiturunan, teknik dan sifat-sifat perintegralan, integral tak wajar, serta berbagai aplikasinya yang relevan dalam sains dan teknologi. Pada mata ini memiliki bobot 4 SKS dan tersedia untuk mahasiswa tahun pertama untuk semester kedua dengan kode mata kuliah MPM 1211 yang pada mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 32 pertemuan dengan rincian. Mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan Prodi, khususnya CPL 1 tentang integritas akademik, CPL 3 tentang kemampuan analitis, dan CPL 4 tentang pemahaman teoritis yang telah tertuang dalam FPS yang telah divalidasi oleh koordinator program studi. Model pelajaran yang diterapkan pada mata ini mengacu pada pendekatan student center learning. Proses perkuliahan dalam materi ini dirancang berdasarkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas referensi utama dan referensi pendukung. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 5. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah kalkulus integral dengan materi pada pertemuan 20, yaitu aplikasi integral untuk menghitung luas area di bawah kurva. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita melakukan presensi perkuliahan dapat dilihat di satu untan ya. Oke. Jadi pertemuan kali ini yaitu mata kuliah kalkulus integral. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-20 ya. Nanti apa saja yang akan kita bahas di pertemuan ke-20. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu aplikasi integral untuk menghitung luas area di bawah kurva. Jadi di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk di subpokok bahasa ini yaitu JPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menerapkan metode integral untuk menghitung luas bidang, volume benda putar, luas bidang permukaan benda putar. Di pertemuan 20 ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang mengenai tentang aplikasi integral untuk menghitung luas di
bawah kurva ya, yaitu yang pertama pemahaman hubungan integral dan luas di koordinat kartesius. Karena nanti di materi sebelumnya kita akan membahas juga tentang luas di koordinat polar ya. Jadi di pembahasan ini kita membahas tentang luas di koordinat kartesius. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi batas interval dan fungsi yang akan kita integralkan di koordinat kartesius. Oke. Pembahasan kita di minggu kemarin yaitu kita telah menyinggung tentang integral Riemann ya. Mungkin kalian sudah membaca materi-materi kita yang di minggu lalu ya. Oke. Bagaimana? Ada yang kalian tanyakan atau sudah paham materi kita minggu kemarin? Yaitu tentang integral Riemann. Oke. Oke, jadi kemarin kita membahas pendekatan kita menghitung suatu integral tentu dengan integral Riemann ya. Sekarang kita akan mencari suatu aplikasi dari integral ya. Yang paling dasar yaitu adalah menghitung luas daerah di bawah kurva ya pada suatu interval tertentu. Sebenarnya konsep ini kenapa muncul ketika bentuk daerah kita itu bukan bentuk geometri yang sempurna ya, seperti lingkaran atau persegi panjang, persegi seperti itu ya, yang telah kita pelajari di di waktu SMA ya, atau di awal-awal perkuliahan. Jadi konsep ini muncul ketika bentuknya bukan bentuk geometri yang sering kita pelajari ya, sehingga untuk menghitung luas yang tidak seperti itu kita menggunakan konsep integral ya, yang ada hubungan dengan integral Riemann ya, yaitu mempartisi daerah menjadi persegi panjang. Pasti ada hubungan dengan luas daerah di persegi panjang ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana kita ingin menghitung luas areanya ya. Jadi kita berikan dulu suatu daerah D yang dibatasi kurva Y sama dengan fx dengan nilai fx-nya itu lebih besar sama dengan 0. Oke ya, jadi lebih besar sama dengan 0. Artinya daerah kita itu di atas sumbu X ya. Karena di atas sumbu X maka nilai fx-nya selalu tak negatif atau lebih besar sama dengan 0. Kemudian daerah itu juga dibatasi lebarnya gitu ya, yaitu garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Oke, dan sumbu X. Jadi daerah itu dapat kita nyatakan dalam bentuk himpunan ya. D adalah himpunan pasangan terurut atau himpunan titik-titik. Sekarang bagaimana kita menghubungkan luas daerah di bawah kurva itu dengan integral? Ya, itu tujuan kita yang pertama. Kita lihat gambarnya, gambar dari gambar ini. Kita punya selang AB ya. Jadi selang AB ini akan kita partisi. Nah, jadi kita partisi selangnya menjadi n bagian. Jadi kita mempunyai n sub selang. Yang kita nanti A kita misalkan X0, kemudian X1, X2 sampai B sama dengan Xn. Jadi selang pertama dari X0 ke X1, X1, X2, X3, X4 seterusnya sampai Xn-1 sampai Xn. Kemudian selang itu kita buat suatu persegi panjang ya. Jadi kita buat suatu persegi panjang karena menghitung luas persegi panjang itu lebih mudah. Tinggal panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar kita buat selangnya, kemudian kita buat sebuah persegi panjang. Maka persegi panjangnya akan sebanyak n persegi panjang gitu, n persegi panjang. Kemudian yang sebagai lebarnya adalah lebar selangnya, itu sebagai lebarnya. Kemudian tingginya itu adalah garis yang horizontal yang memotong kurva fx-nya, itu akan sebagai tinggi. Di
luas posisi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi fx dikali delta x. Ya. Jadi kita misalkan ambil sebarang selang ya, ambil sebarang titik di selang xi. Jadi kita ambil x, kemudian lebarnya adalah delta x. Delta x itu kita misalkan dengan x1 kurang x0 itu delta x. Kita misalkan lebar selangnya sama ya. Jadi kita asumsikan si lebar selangnya sama. Jadi kita misalkan dengan delta x. Jadi delta x itu sebagai lebar selangnya dan tingginya adalah fx. Maka kita menghitung luasnya adalah fx dikali delta x. Karena tadi sebanyak n persegi panjang, maka kita jumlahkan. Jadi kita nyatakan dalam bentuk sigma, yaitu fxi dikali delta xi. Karena tadi kita asumsikan bahwa lebar selangnya itu sama, maka delta xi kita misalkan dengan delta x. Kemudian ketika lebar selangnya kita kecilkan, jadi misalkan saya gambarkan seperti ini. Selangnya tadi kita partisi ya sampai n. Ini b. Jadi seperti ini. Jadi lebar selangnya semakin kecil, maka luas persegi panjang ini akan hampir sama dengan luas sebenarnya. Oke, ketika lebar dari selang ini kita ambil yang paling maksimum, yaitu kita misalkan adalah nom P itu adalah maksimum dari lebar selang. Ketika maksimum dari lebar selang itu menuju 0, maka otomatis dari banyak partisinya akan menuju tahingga. Luas di bawah kurva itu dapat kita nyatakan berdasarkan konsep integral Riemann, maka dapat nyatakan sebagai integral dari fx dx dari A sampai B. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, silakan Budiman. Izin Pak, dari grafiknya Ya. luas daerah yang dihitung itu berada di atas sumbu X. Nah, bagaimana jika luas daerah ini dihitung itu di bawah sumbu X? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, karena di bahasa ini adalah untuk nilai-nilai yang lebih besar sama dengan 0 atau tak negatif. Bagaimana kalau kasusnya dia di bawah sumbu X ya, atau nilai fx-nya negatif? Kita tahu bahwa luas daerah itu tidak bernilai negatif ya. Bagaimana kita ingin merubah nilainya menjadi positif? Jadi harus kita mutlakkan. Jadi kalau suatu nilai negatif kita mutlakkan akan bernilai positif. Sehingga dapatlah definisi yang ini. Jadi muncullah definisi yang lebih umum ya. Kalau yang tadi adalah kasus untuk fx-nya lebih besar dari 0. Kalau ini definisi ini menyatakan bahwa untuk fungsi yang umum ya. Jadi luas area D yang dibatasi oleh grafik fungsi kontinu f pada selang A, B, garis X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X didefinisikan sebagai integral dari mutlak dari fx dari A sampai B. Jadi dimutlakkan. Jadi nilai negatifnya akan bernilai positif. Ya, oke, seperti itu. Oke, biar lebih jelas nanti kita berikan contoh ya. Ada nanti di contoh kedua nanti nampak. Oke, kita berikan contoh yang pertama dulu ya. Pertama, gambarkan daerah D, yaitu himpunan titik x, y, di mana x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 4, dan y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan akar x. Kemudian hitung luasnya. Jadi untuk menghitung luasnya, di sini kita harus menggambarkan daerahnya dulu ya. Kita gambarkan daerahnya. Fungsinya, kurvanya adalah y sama dengan akar x ya. Nanti daerahnya D-nya terletak di bawah kurva y sama dengan akar x. Di atas sumbu x terbatas pada interval 0 sampai 4 ya, tergantung dari x-nya tadi. Kemudian kalau kita sudah menggambarkan daerahnya, maka kita dapat menghitung luas areanya. Ya, tinggal kita mengintegralkan, yaitu integral dari akar x dari 0 sampai 4 dx ya. Oke, nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah 16/3. Yang sempat ditanyakan bahwa
pada saat fx-nya negatif ya. Jadi kasus di sini di contoh kedua ini ada nanti nilai fx yang bernilai negatif ya. Oke. Sekarang di contoh 2 ini bagaimana kita menentukan luas area D yang dibatasi oleh grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x dengan sumbu x. Sekarang bagaimana kita ingin menentukan batas dari integral ini gitu ya. Mungkin ada bisa menjawab? Oke, ya Nadia. Baik Pak, jadi untuk menentukan batas integral itu kita bisa cari dari titik potong fungsinya di sumbu x. Oke. Berapa hasil titik potongnya? Kalau untuk fungsi itu berarti y sama x pangkat 3 min 3x itu berarti yang pertama y-nya sama dengan x-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua itu x-nya sama dengan akar 3 sama x yang kedua itu sama dengan negatif akar 3. Oke, jawabannya benar ya. Oke, x sama dengan 0, x sama dengan min akar 3 dan x sama dengan akar 3. Kalau kita sudah punya batasnya, kemudian kita akan gambarkan daerahnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat gambar daerahnya, ada daerah yang bagian negatif dan daerah positif. Jika kita langsung mengintegralkannya, ya, kalau menggunakan konsep fungsi ganjil itu kalau dia kan simetris ya. Min akar 3 dengan akar 3 itu simetris terhadap titik 0. Jadi kalau kita integralkan biasa gitu ya, maka hasilnya akan 0. Tapi dalam kenyataan, kalau kita lihat gambarnya, daerahnya tidak 0. Nah, jadi maka dari itu bagian yang negatifnya kita mutlakkan. Seperti ini. Jadi bagian negatifnya kita mutlakkan. Jadi kita menghitung dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian positifnya, kemudian ini bagian negatifnya. Jadi ada dua bagian atau dua daerah. Setelah itu kita integralkan, maka nanti hasil dapatnya adalah 9/2 ya, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung kita integralkan. Ya, itu jadi kita harus membedakan kapan kita menghitung luas dan kapan kita menghitung integral biasa. Maka biasa lebih mudah itu kita gambarkan dulu ya, biar tidak terjebak. Jadi seperti itu ya. Kalau ada ingin tanyakan boleh? Atau sudah paham? Oke, ya. Kalau sudah, saya lanjut lagi, yaitu kita ingin menghitung luas area di antara dua buah kurva. Kalau yang tadi kan hanya satu kurva. Sekarang bagaimana kita ingin menghitung luas di antara dua buah kurva? Ya. Jadi di sini ada dua buah kurva, yaitu y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Di sini dan diasumsikan bahwa fungsi fx lebih besar sama dengan fungsi gx ya. Dan juga dibatasi garis x sama dengan a dan garis x sama dengan b. Sehingga nanti daerah dari daerahnya menjadi himpunan titik x, y, di mana x lebih besar sama dengan a, lebih kecil sama dengan b, dan y lebih besar sama dengan gx dan lebih kecil sama dengan fx. Ya. Sekarang bagaimana kita ingin mendapatkan rumusnya? Jadi konsepnya adalah kita mirip sama dengan konsep sebelumnya. Jadi kita menghitung luas daerah dari fungsi f ya. Fungsi f kita tarik garis vertikal gitu ya. Jadi kita menghitung luas yang paling besar dulu, luas di bawah kurva f, kemudian luas di bawah kurva g. Karena saya ingin menginginkan luas di antara kurva f dan kurva g, maka saya kurangkan. Jadi luas daerah di bawah kurva f saya kurangkan dengan luas daerah di kurva g. Sehingga nanti dapatlah integral seperti ini, yaitu integral dari fx kurang gx dari a sampai b. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita ingin menentukan yang mana yang dikurang, yang mana yang mengurangi ya. Jadi tinggal cari garis vertikal. Kalau dia yang di atasnya artinya dia yang dikurangi, yang bagian bawah adalah yang mengurangi, gitu. Ya. Oke, seperti itu.
Oke, sekarang kita coba biar lebih paham, kita coba contoh yang ketiga ya. Yang ketiga, kita akan menghitung luas area D yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan sumbu X dan garis Y sama dengan X kurang 2. Ya. Di sini saya akan mencoba dengan dua cara. Ya. Saya nanti hitung pakai terhadap variabel X, yang satu terhadap variabel Y. Nanti bagaimana hasilnya ya, caranya. Oke, kita coba. Oke, untuk kalau saya menggunakan terhadap variabel X, itu ya, maka kita harus membagi dia menjadi dua bagian. Itu bagian pertama D1 saya misalkan, dan bagian 2 adalah D2. Jadi untuk bagian D1, jadi luas daerah D adalah jumlah dari daerah D1 tambah daerah D2 ya. Jadi daerah D1 adalah kurva luas di bawah kurva akar X ya. Kemudian kalau daerah D2 itu adalah luas kurva di antara akar X dengan X kurang 2. Oke. Kemudian setelah itu kalau kita sudah menghitung integralnya masing-masing, maka kemudian kita jumlahkan ya. Maka nanti akan dapatlah hasilnya adalah 10/3. Oke, itu kalau kita menggunakan kita integral terhadap X ya. Namun ada cara yang lain tanpa harus mempartisi ya daerahnya menjadi beberapa bagian, tapi kita harus merubah variabelnya. Oke, ini saya coba mengubahnya terhadap variabel Y ya. Kalau kita mengubah terhadap variabel Y, maka fungsinya harus berubah ya, jadi inverse ya. Jadi fungsi X, Fy gitu ya. Jadi fungsi terhadap Y. Oke, jadi Y sama dengan akar X menjadi X sama dengan Y kuadrat. Kemudian tadi Y sama dengan X kurang 2, maka menjadi X sama dengan Y tambah 2. Oke, kalau kita sudah merubahnya terhadap fungsi terhadap Y, maka untuk garisnya jadi garis horizontal. Yang tadi kan sebelumnya vertikal ya. Oke, jadi horizontal. Jadi yang berada paling kanan itu yang dikurangi. Yang ada yang sebelah kiri, itu ada yang mengurangi gitu ya. Oke, jadi yang dikurangi adalah nanti X sama dengan Y tambah 2, sedangkan yang mengurangnya adalah X sama dengan Y kuadrat, karena dia berada di paling kiri artinya gitu. Oke, jadi untuk batas integralnya artinya kita lihat dari bentuknya ya. Oke, jadi 0 sampai 2. 2 itu diperoleh dari titik potongnya ya. Bagaimana kita mendapatkan titik potongnya? Yaitu kita samakan X sama X1 sama dengan X2 gitu ya. Artinya Y kuadrat sama dengan Y tambah 2. Nanti kita cari akarnya, maka nanti dapatlah hasilnya yaitu Y sama dengan 2 ya. Kita Y dapat 2. Maka sehingga nanti batas integralnya dari 0 sampai 2. Kemudian kita selesaikan integralnya ini, maka nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah 10/3 ya. Di Y ditambah 2 dikurang Y kuadrat, kita integralkan terhadap Y dari 0 sampai 2. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memberikan tugas perkuliahan? Kalau kita mempunyai suatu ya, misalkan kita ingin menghitung luas lingkaran gitu ya, luas lingkaran, oke, luas lingkaran ya, oke, yang berpusat di 0,0, yang berjari-jari 1, di X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Oke, bagaimana kita ingin menghitung luas lingkaran ini? Kalau kita menggunakan konsep integral.
Oke, karena kalau kita ingin menghitung integral, maka kita harus membagi. Karena ini kalau kita langsung menghitung tidak bisa ya. Jadi dia fungsi itu kalau dia grafik fungsi atau tidak, jadi kita tes vertikal ya. Kalau dia memotong lebih dari satu titik, maka dia bukan fungsi. Bagaimana dia anggap menjadi fungsi? Maka kita harus membagi dua bagian. Itu bagian pertama yang ini. Oke, bagian dua yang ini. Ya. Oke, jadi kita rubah menjadi fungsi y sama dengan akar dari 1 kurang x kuadrat untuk y1, dan yang bagian bawahnya y2 sama dengan negatif dari 1 kurang x kuadrat gitu. Oke, setelah kita dapatkan fungsinya, baru kita integralkan dari min 1 sampai 1 untuk yang bagian atas. Kemudian yang bagian kedua juga min 1 sampai 1. Itu baru kita jumlahkan ya kalau sudah dapat hasil integralnya masing-masing. Oke, saya punya ada 2 tugas ya. Kalau yang pertama itu tugasnya itu kan hanya dibatasi oleh 2 buah kurva ya. Jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk soal nomor 2 sedikit berbeda ya, karena ada 3 kurva yang membatasinya ya. Jadi kalau ada 3 kurva yang membatasinya, kita harus mempartisi daerahnya, tergantung dari daerahnya. Apakah dipartisi menjadi 2 bagian atau lebih ya. Jadi harus untuk tugas nomor 2 kalian harus menggambar, setelah itu membagi daerahnya menjadi 2. Setelah itu kalian hitung daerah tersebut ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di minggu depan ya. Nanti ada di Adlink ya. Nanti ada tugasnya dikirimkan di Adlink. Kemudian setelah itu dikumpulkan di Adlink lagi. Terima kasih. Ada yang ingin tanyakan? Terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adalah proses pembelajaran pada pertemuan ke-20 mata kuliah kalkulus integral dengan pokok bahasan aplikasi integral untuk menghitung luas area di bawah kurva di program studi matematika Universitas Tanjung Pura. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Tanjung Pura, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih.